Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup terkoreksi 0,52% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Medco kondisi seperti ini, koreksi 3 hari volume kecil dan ada gap yang belum ditutup. Tapi sepertinya cukup bagus ya. Koreksi 3 hari volumenya mengecil. Ya Senin harusnya ada technical rebound kalau mau bagus ya. Kalau jebol lagi ya udah siap-siap ke 840 lagi. Karena kelihatannya juga kan Medco ini masih konsolidasi range-nya 850 sampai 1000. 150 poin. Dan minggu ini memang dia membentuk higher high dan higher low. Tapi kalau ditarik dari September itu dia membentuk lower high, turun, dan kalau digambar seperti ini berarti kan dia ini di dalam downtrend channel kalau ditarik dari 15 September 2022 ya. Jadi kalau downtrend channel harusnya kalau dia gagal menembus resistennya hari Senin atau Selasa area 980 sampai 1000 ke bawah dulu, retest trendline downtrend supportnya ini bisa ke 850. Nah seperti itu ya. Untuk Medco masih bagus nggak? Ya masih bagus selama di atas 850 karena kan kelihatannya masih konsolidasi. Dan kalau dilihat minggu ini candlenya doji, jadi ya masih belum kemana-mana. Menurut saya juga masih konsolidasi. Lihat Senin Selasa ya, tembus nggak tuh 980. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 322 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini bisa dibilang net buy kalau diakumulasi. Kalau dia ada broker summary-nya, Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa konsolidasi juga gagal menembus 330 dan ya masih sama area range konsolidasinya 310 sampai 330 ya, sekitar 6% dari support ke resisten. Dan kelihatannya Elsa sudah 3 kali coba menembus 328, 330-nya itu gagal. Dan ada gap yang menganga. Dan peluang besar bisa turun nggak? Kalau kondisi seperti ini ya bisa jadi turun dulu. Ya, ke 310 itu area spek buy nekat aja. Agak berat kalau saya lihat dia kalau ke 300 lagi ya. Tapi memang stop loss-nya di bawah. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang, jauh kan dari stop loss-nya 8% tuh. Kalau cut loss mepet seperti ini bisa ada pantulan di 300 sayang. Jadi sekalian aja di bawah. Jadi kalau mau beli Elsa tunggu aja dia koreksi ya. Siapa tahu ada koreksi hari Senin nutup gap dulu di 312, 310 itu spek buy aja nekat. Kelihatannya masih konsolidasi. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1755 terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, Pegas ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Pegas kondisi seperti ini, menurut saya juga koreksinya belum kecil ya. Masih bertahan di atas 1750 ya, bisa dikatakan itu minor support yang harus dijaga ya. Karena berhasil break, habis itu koreksi 3 hari, ya ini bisa juga volatile breakthrough. Memang candlenya nggak serapi 3 candle sama rata ya, tapi ya harusnya hijau hari Senin kalau mau bagus ya, hijau. Dan kalau bisa tutup di atas 1800 itu cukup bagus minggu depan. Jadi ada peluang minggu depan untuk Pegas menguji trendline downtrendnya ini di 1800. Nah itu kalau tembus tuh bagus. Kalau ditarik dari bawah seperti ini kan ada pola, bisa jadi pola symmetrical triangle dan tinggal nunggu 1800 tembus, lanjut uptrend lagi untuk Pegas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volume juga nggak kuat ya, konfirmasinya memang harus hijau minggu depan ya, minimal tutup 1800 itu bagus untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MDKA yang ditutup di harga 3890 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MDKA cukup bagus, pokoknya di atas 3800 masih bisa di hold. Dia sepertinya lagi retest trendline downtrendnya ini, sempat jebol kan, terus naik, terus retest lagi, dan ini doji ya. Ini harus naik nih.
MDKA. Jadi yang belum punya dan berminat beli MDKA, tapi ini kembali lagi disclaimer on, ya ini kesempatan beli. Risknya sangat kecil nih, tutup aja. Kalau di 3.800 stop loss aja terus 3,75% ya. Ya pokoknya ditutup di bawah 3.800 out aja, minimal ke 4.000. Itu lumayan ya. 4.000 sampai 4.100 itulah. Kalau arah EMA 20-nya, kalau dia melewati EMA 20-nya nih di 4.100, ya udah ada peluang bisa mencoba kembali untuk konsolidasi untuk menembus resistennya 4.400. Ini kan kelihatannya juga masih konsolidasi. Range-nya itu 3.800 sampai 4.400, 600 poin dia konsolidasi. Yang penting jangan turun. Kalau saya lihat sih ada peluang untuk teknik rebound MDKA di hari Senin. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 805, terkoreksi 0,61%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada bokor samarinnya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT lagi mencoba naik kembali ke atas 800. Kalau dilihat ini volumenya meningkat signifikan nih di area bawah ini. Mungkinkah ini volume buangan? Kalau saya lihat sih enggak. Ini ada sepertinya ya akumulasi. Memang sempat jebol, kalaupun ada yang cut loss ya udah, memang seperti itu ya, harus cut loss saja dulu. Dan apakah masih bisa coba untuk spec buy? Ini gambar ulang aja ya. Kelihatannya 780 itu jadi supportnya ya, bukan 800 lagi. Ya 800 itu memang titik amannya harusnya ya, tapi kasih toleransi 780 masih bisa. Ya pokoknya sekali lagi untuk BRPT kalau tutup di bawah 780 udah tanda-tanda lemah. Potensi lanjut downtrend karena minggu ini juga dia sudah membentuk lower high dan lower low ya. Ini di tanggal 3 Oktober ya. Hari Senin kemarin dia membentuk lower low, tapi doji atau hammer ya, sinyal pembalikan arah harusnya ya. Cuman ini coba bertahan di 800. Jadi kalau kondisi pola seperti ini, kalau dia tutup lagi di bawah 780, potensi besar turun ya, bahkan ke 700 nih arah selanjutnya BRPT. Jadi kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 800. Kalau mau mematahkan trend downtrend harus menembus EMA 200-nya di sekitar 850 860 area atas ini. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 0,25% ke harga 1935. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker semarnya, Antam ada akumulasi. Nih ya, OD, DX, BK, AK nih. Akum yang jual tipis-tipis dan ya memang banyak broker asing yang jarang dipakai retail yang jualan ya. Tapi lihat nih, lumayan akumulasinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya wajar Antam akumulasi ya memang mantul dari support. Jadi kondisi doji seperti ini potensi besar tetap rebound. Target arah minggu depan ya, 2000 itu minimal. Diuji. Ya, area 2000 ini diuji dan bahkan bisa menutup gap dan bisa jadi double bottom ya. Trennya masih bagus nih. Untuk Antam break 2100 lanjut uptrend ya. Ini lagi konsolidasi. Masih bagus, masih menarik kalaupun nekat beli. Cuman harga cut loss-nya lebih dalam ya karena memang agak jauh dari support. Ya masih bisa ditoleransi lah, 4% aja stop loss-nya. Target profit minimal 3,72%. Jadi risk reward-nya ya seimbang aja lah ya. Nggak masalah beda-beda tipis ya. Tapi kalau memang kuat naik ya peluang besar profit kan seperti itu aja. Cut loss-nya cuma 4% ya ideal. Kalau Bapak Ibu mau cari risk reward 1:2 ini bisa juga. Ya 2100 itu arah ke situ untuk Antam. Ya yang penting tembus dulu, bertahan di atas 2000 sangat mungkin ke 2100 dalam waktu dekat ya. Mungkin kalau dia tembus 2000 ya 1-2 hari udah tembus lagi 2100 ya. Yang penting jangan merah aja habis tembus. Kalau dia tembus 2000 terus merah lagi jebol 2000 ya udah nggak kuat, biasanya seperti itu ya. Jadi menarik untuk Antam. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya biar kelihatan seperti apa gambarannya. Ini bagus kalau saya lihat ya. Candle-nya ya cukup bagus nih. Ada peluang tetap technical rebound. Minimal tuh menguji 2000-nya minggu depan. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 1,18. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 1,1% ke harga 6.800. Kalau dia transaksi asing juga hari ini net buy cukup besar 46,8 miliar. Kalau dia ada broker semarnya, Inco ada akumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga ya ini cukup bagus ya, bertahan di atas 6.200 dan sekarang sudah di 6.800. Ya berarti udah naik sekitar 500 poin. Ya cukup luar biasa nih untuk Inco. Dan trend downtrend kalau ditarik dari Agustus 2022 udah ditembus nih. Tembus volumenya juga cukup bagus. Ada peluang lah ya. Menurut saya ada peluang ke 7.000 seminggu ke depan. Potensi tembusnya kita nggak tahu, tapi ada peluang disentuh 7.000 untuk Inco minggu depan. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, volume bagus, MACD mengarah ke atas, Golden Cross sangat bagus. Menurut saya ini sangat berpeluang ke 7.000 untuk Inco Antam. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup menguat 1,45% ke harga 1.395. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker semarinya TINS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS kondisi seperti ini juga bagus ya, bertahan di atas 1.350 dan 4 hari konsolidasi dan MACD sudah mengarah ke atas, Golden Cross bercat di atas juga meningkat. Kalau saya lihat kondisi seperti ini ada peluang menguji neckline 1.450 seminggu ke depan ya, arah untuk TIN. Semoga aja tembus ya. Kalau tembus itu cukup bagus untuk TIN. Jadi aman nih TINS kalau nekat ya, tapi udah mepet ya, mepet aja. Pokoknya stop loss aja kalau dia tutup di bawah 1.350, di 1.345 atau 1.340. Target profit minimal di 1.460. Itu minimalnya ya. Bahkan peluang besar bisa sampai ya kalau market mendukung ke 1.580 menguji EMA 200-nya. Seperti itu. Untuk TINS ini kan juga ada indikasi double bottom. Menarik nih untuk trio metal ya. Rata-rata bagus polanya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup terkoreksi 2,84% ke harga 1.365. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker semarinya Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra gagal bertahan di atas 1.400. Jadi minggu ini juga dia membentuk candle hammer terbalik setelah dia kembali mencetak harga tertingginya minggu ini ya. Dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi ini bisa jadi double top. Lebih ke wait and see aja dulu ya. Mungkin nggak dia ada mantul di 1.360 ya, bisa aja. Karena dia akan menguji trendline downtrendnya semenjak all time high. Dia retest lagi mantul bisa. Cuman harganya agak tanggung ya. Itu hitung aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau dilihat ya Akra ini harusnya masih konsolidasi range-nya 1.300 sampai 1.500. Sekarang di area pertengahan. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGII yang ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 2.200. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker semarinya AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI kondisi seperti ini sudah di area support kuatnya lagi 2.200 mungkin nggak mantul. MACD-nya sudah memberikan sinyal kurang bagus ya. Dead cross tajam mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga makin meningkat. Cuman kalau dilihat ya AGI ya kalau dilihat sih ada peluang teknikal rebound. Tapi rebound tipis ya, mungkin 2% sampai 3%, 4% aja ya. Sepertinya seperti itu ya. Kalaupun nekat spec buy, pokoknya tutup di bawah 2100, stop loss aja dulu. Itu. Ya tapi disclaimer on ya. Karena ya nggak perlu nunggu 2100. Karena kalau dia gagal bertahan di 2200-nya ini lagi. Ini kan dia retest. Ini dia udah retest sekali dan ya 2000 arahnya. Itu. Hati-hati ya. Mungkin nggak bisa ada pantulan di 2100. Bisa aja, cuman sudah nggak valid menurut saya kalau sudah sampai jebol 2200. Jadi AGI harus bertahan di atas 2200. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan!